pokoknya kamu nurut. Dipercayakan lah Bante ya. Kamu nurut, Oke. apapun yang diarahkan ikut aja, jangan bandel gitu. Ya. Kamu mau jadi samanera? Iya aja. Nggak tahu ya samanera itu apa, yang penting iya aja. Oke, sahabat padi, kita lanjut nih ya. Kita kupas dari BDP ya. Tadi Bante juga sempat sampaikan ya perbedaan dari kultur ya, budaya setempat di Thailand, di Myanmar maupun di Indonesia. Karena saya juga tertarik untuk tahu lebih banyak mungkin di daerah saya sama di daerah Bante pada saat menjalankan menjadi seorang biku kan berbeda ya. Kalau saya dulu biku itu suatu sosok yang ya kita bisa bilang kayak orang suci gitu. Jadi ya Bante tadi juga mungkin di Jawa sana untuk dekat dengan Bante pun rasa kayak ada sungkan, saya layak nggak gitu ya. Nah, setelah menjadi Bante gimana gitu loh Bante? Ya, jujur saja sih dulu kalau melihat biku itu kalau apa ya, lebih ketakut sih. Takut, oke. Lebih takut, nggak tahu karena aturannya itu harus bagaimana gitu kan sebelum jadi biku. Tetapi setelah saya jadi Bante itu sendiri nggak seperti itu gitu. Maka saya lihat kenapa ya anak-anak muda ini jarang yang mau belajar agama Buddha. Terutama anak-anak yang masih masa pertumbuhan lah. Oke. Karena nggak ada cara, belum saya temukan cara pendekatan kepada anak muda dari Bante-Bante itu sendiri. Nah, istilahnya curhatan kita lah ya sebagai anak muda. Kebanyakan kita itu ini nggak boleh, itu nggak boleh, dan sebagainya nggak boleh. Bahkan Bante sendiri untuk menyampaikan dharma ke anak muda itu jarang kalau di tempat saya dulu. Nah, maka tapi setelah saya ke Medan berbeda itu loh, setelah banyak anak-anak muda yang aktif di wihara itu. Tapi di Jawa pun nggak semua tempat karena biku di Indonesia kan terbatas ya. Yang saya pahami dulu di Jawa itu 1 tahun sekali aja belum tentu ketika bulan Waisak. Nah, maka ketika udah menjadi samanera, udah sering ketemu Bante, tidak semenakutkan itu. Dan terkadang juga bukan karena umat itu segan ya. Kita Bantenya pun kadang bingung mau nyapa umat seperti apa ya. Jadi pendekatan kita ke umat itu agak berbeda. Kadang kan Bantenya benar-benar menyampaikan kan saat hari Minggu di sana atau memang acara-acara tertentu. Tidak bisa kayak bebas interaksi setiap harinya ada umat datang, itu nggak semua tempat ada. Tetapi pas saya tinggal di Medan, hampir setiap hari itu banyak umat ketemu Bante itu sendiri. Apalagi di Medan dulu di sana ada mendiang Bante Jinadamo ya. Dan ada jadwal setiap sore pasti umat datang ketemu Bante. Jam 4 sore itu jam ngopi. Itu pasti umat di situ ketemu Bante. Dan di situ saya lihat ternyata nggak semua ya Bante kayak mengurung diri lah. Kalau kita tahu kan jangan ganggu, Bantenya itu lagi di kamar meditasi gitu. Terus kita jadi Bante pun kok nggak ada yang datang, jadi kita di kamar terus kan jadinya kan. Nggak ada yang istilahnya interaksi dan lain sebagainya. Mungkin kalau di Thailand pun, maka setelah saya tinggal di Thailand, ketika lumpuh-lumpuh itu pun ada jadwalnya ketemu umat. Nah itu jam 4 sore atau sore itu ada, memang pagi kan makan, habis itu nanti ada kegiatan, siang itu memang ada istirahat. Nah, setelah 4 sore itu yang janji-janji yaitu ketemu. Oke. Nah ini justru ya saya bilang saya setuju yang Bante tadi sampaikan ya, karena tidak ada satu ketentuan ya, apalagi tertulis ya, bahwa sikap umat terhadap Bante seperti apa. Sikap Bante terhadap umat seperti apa. Saya nggak tahu sampai hari ini sih, kayaknya saya belum ada ketemu literaturnya bahwa ini harus begini, harus begini, harus begini gitu ya. Nah itu, sehingga ini buat orang daerah ini mungkin akan berbeda dengan daerah ini. Dan misalnya nih daerah saya ngelihat daerah Bante Medan, loh kok bisa ya umat dekat begitu sama Bante ya, sementara ya, tempat lain takut. Nah, itu. Sama ketika kita lihat misalnya lah di Indonesia saja. Kalau di Jawa kan sesuai dengan tradisi kebudayaan ketemu Bante harus kayak jongkok dan sebagainya gitu. Kemudian itu kan menerapkan
apa ya, kalau orang Jawa itu toto kromonya. Yes. Karena tradisinya kerajaan. Ya. Sama di Thailand pun sama seperti itu. Bahkan kalau mau ketemu Bante yang senior gitu, dari jauh kita udah harus bersimpu. Ya. Bersimpu sambil anjali gitu. Bahkan ketika ada Bante jalan pun kalau di negara-negara Buddhis itu kita nggak boleh lebih tinggi dari Bante. Itu karena istilahnya kalau pas kita pakai sandal umat biasa gitu harus dilepas sandalnya. Maka kalau pindah patah itu justru di Thailand kalau pindah patah nggak harus jongkok, tapi harus lepas sandal. Tetapi kalau di Indonesia kan lebih sering jongkok. Tapi kadang masih pakai sandal gitu kan. Jadi sebenarnya tingkat tingginya di situ bukan tingginya Bante atau sama umat ya, tapi ke tanah itu sendiri. Maka kalau lihat Bante-Bante itu biasa bawa kain kalau mau duduk. Kain ditaruh di situ. Biar tingginya nggak sama umat. Maknanya di situ. Nah, itu kalau kita bukan membanding-bandingkan ya, kita lihat di Indonesia sama di Thailand karena saya tinggal di Thailand. Saya nggak membahas negara lainnya. Pasti berbeda juga. Beda ya. Sama ketika kita di Indonesia. Indonesia kan justru malah lebih majemuk lagi. Dari berbagai etnis, kebudayaan, tradisi. Kalau tempat saya tinggal di Sumatera itu ada umat Buddha Buddhis yang Karo. Ada juga yang India. Nah, pas kita ke wihara India, itu cara penyambutannya, cara ritualnya, udah sangat berbeda. Ya sesuai dengan mereka dong. Pakai baca parita, pakai bahasa India, dengan alat-alat musik. Apalagi kita yang baru dari Thailand, mana boleh kita baca parita dengan gendang-gendang gitu. Untung nggak koplo gitu kan ya. Iya, mungkin di Jawa suatu saat ada itu baca parita dengan koplo ya. Tapi kalau di Wihara Tamil itu menggunakan alat-alat musik. Dan ketika kita di situ istilahnya walaupun kita Theravada pun vegetarian semua. Karena umat Buddhis Karo lebih banyak, mereka kan dari India. Jadi lebih banyak beberapa tradisi vegetarian itu ada juga. Walaupun kita Theravada yang sebenarnya boleh makan daging gitu kan. Beda lagi kalau kita ke umat Buddha yang Buddhis Karo, orang Batak Karo. Karena di Sumatera banyak juga umat Buddha yang suku Karo. Pasti di sana ketika tradisi kebudayaan beda. Pas lagi pesta di sana makanannya semua susah kalau yang vegetarian. Nah, itu daging ya istilahnya yang nggak halal lah gitu. Itu di situ semua disuguhkan semua. Kemudian nanti upacaranya dengan adat setempat dengan tari-tarian, alat musik. Nah, kalau kita sebagai biku kalau nggak bisa menyesuaikan, kita nggak boleh ini, nggak boleh pakai ini, pakai itu, ya nggak bisa berkembang. Buddha Dhamma itu susah untuk dipahami. Maka Sang Buddha sendiri kan menyampaikan bahwa ajarkanlah Dhamma itu dengan bahasa setempat, tradisi setempat, kebudayaan setempat, yang mudah dipahami dan supaya umat Buddha itu nggak salah paham. Ada satu kejadian lucu ini di Sumatera Utara. Waktu salah satu Bante waktu itu senior saya itu pergi Dhamma di sana di umat Buddha Buddhis Karo. Nah, udah ngomong lah, udah biasa, udah panjang kali lebar. Umat itu tenang, semua tenang itu ya dianggap memang ya tenang, berarti bagus. Nyampe. Nah, pas terakhir biasa Bante kan selalu kasih ini kesempatan. Ya Bapak Ibu siapa yang mau bertanya gitu kan. Ada salah satu ibu di belakang angkat tangan. Ya Ibu mau tanya apa? Kita nggak tanya Bante. Tapi semua ibu-ibu di sini tadi diam karena nggak ngerti bahasa Indonesia gitu. Itu ada kejadian. Jadi sudah lama diam itu karena ternyata bukan nggak ngerti tapi nggak begitu mendalami bahasa Indonesia karena umat itu ibu-ibu. Nah setelah itulah baru yang sering hadir di situ Bante yang orang asli Karo, pakai bahasa Karo. Nah seperti itu kan menjadi pelajaran bagi saya. Kenapa Dharma itu perlu disampaikan dengan bahasa tradisi setempat. Misalnya kalau kita di Jawa, kalau upacara-upacara tertentu pakai tumpeng, pakai apa lain sebagainya, persembahan. Itu kalau orang lihat, ini
musyrik jadinya kan agama Buddha kok gitu. Enggak, ini tradisi kebudayaan mereka, cara mereka gitu. Itu dengan bahasa. Maka kita di Indonesia baca parita itu berbagai bahasa. Kalau di Medan itu ada bahasa Tamil. Kemudian bahasa Karo, bahasa Indonesia. Kalau di Jawa ya bahasa Jawa. Ini saya takut nanti kita lompat ke yang lain. Saya lupa mau tanya yang Bante terakhir ngomong nih. Kayak misalnya nih, Bante menghadapi satu kondisi nih ke satu daerah punya istilahnya kebudayaan nih. Mereka untuk melakukan suatu upacara mesti melakukan pembunuhan nih hewan misalnya. Nah, kalau BDP nih, apa yang akan BDP lakukan nih? Ya pertama-tama nggak mungkin dong saya jangan. Tetapi pertama misalnya ya, nggak usah ritual aja, kehidupan masyarakat. Misalnya saya ke daerah tertentu yang semua umat Buddha itu mata pencariannya nelayan. Ya udah tahu dong kalau nelayan ngapain, yang itu tangkap ikan, bunuh. Nggak mungkin dong saya bilang di situ Panatipata, Wiramanasikha, Padang sama. Kita sebagai umat Buddha semua nggak boleh membunuh. Bisa-bisa saya yang dibunuh. Iya. Bisa jadi. Iya benar. Kecuali kamu berhenti nangkap ikan ini 3M, 5M, mungkin berhenti. Betul. Nah, maka di situ ya kita sebagai umat Buddha kalau belum benar-benar menjalankan sila karena mungkin nggak ada kerjaan yang lain atau belum menemukan cara hidup yang sesuai, harus kita barengi dengan kebajikan juga. Apapun yang kita hasilkan dari materi yang mungkin belum sesuai dengan dharma, ingat, bukan berarti saya membenarkan, tetapi kita udah tahu ini benar-benar nggak bisa dihindari. Ya maka kita anjurkan berbuat baiknya dong. Harus ada keseimbangannya. Tetapi bukan cuci dosa beda keseimbangan. Tetapi kalau kita melihat pembunuhan, istilahnya persembahan dan lain sebagainya, kalau mau belum terjadi, kalau saya sendiri sebagai BDP, kalau saya punya kapasitas berbicara ya saya akan berbicara pada saatnya lah ya. Misalnya itu terjadi di keluarga saya sendiri. Karena di tradisi Jawa pun ada ketika kita pesta kemudian mau panen semua kan harus potong ayam. Harus potong ayam, itu harus potong sendiri loh. Yang punya hajat itu harus potong sendiri. Nah, waktu itu ke orang tua saya lah itu. Ya kita sebagai istilahnya umat Buddha lah. Ya kalau memang belum bisa itu ya beli ayam yang sudah mati. Kalau setelah itu ya mungkin kan bisa diganti dengan mungkin telur. Atau mungkin nanti bisa diganti dengan sayur-sayuran. Kita bukan berarti kita anti dengan persembahan dan lain sebagainya, tapi caranya. Misalnya kalau kita tetap persembahan dengan ayam itu sendiri, tapi kita beli daging yang sudah dalam bentuk daging, kita tidak menyuruh orang membunuh, kita tidak membunuh secara langsung, kan bisa juga gitu. Nah, itu pun ya lama kelamaan sama. Ketika saya pulang kampung, mereka mau ngundang makan saya lain sebagainya, itu udah otomatis mereka nggak perlu potong ayam. Kalau sebelumnya kan Bante nanti makan ya ke rumah saya, nanti saya potongkan ayam lah gitu. Karena ini kan nggak umat Buddha loh yang undang. Bahkan keluarga saya, istilahnya dari keluarga saya sendiri, saya tidak mungkin langsung berbicara seketika di situ, tetapi kita lihat situasi kondisi. Ya kalau memang kita tahu itu dibunuh untuk saya sebagai seorang biku, maaf saya nggak memakan ini. Kenapa Bante? Ya karena saya lihat pembunuhannya. Nah, otomatis kan nantinya dia akan berpikir, oh berarti lain kali kalau undang Bante jangan dong gitu. Nah ini kebetulan nih sahabat padi, Bante udah nyenggol sedikit nih ke aturan nih ya. Aturan dari Vinaya biku sendiri, Vinaya ya. Karena kita juga mungkin pengen sedikit explore ya Bante ya. Ini mumpung Bante tadi kan cerita dari awal Samanera, terus jadi Bante, tentu saja kan ada perbedaan aturan atau Vinaya ini sendiri ya Bante ya. Mungkin bisa berbagi kepada sahabat padi juga lah. Ini bedanya di mana gitu Bante, secara singkat. Bedanya maksudnya di kehidupan di Indonesia lah ya. Untuk di Indonesia. Ya kita tahu bahwa di Indonesia berbagai sekte, berbagai tradisi
Buddhis yang kita adopsi. Yes. Sebenarnya kita sendiri itu punya leluhur Buddhis sendiri, Yeah. Buddha Nusantara itu sendiri. Yeah. Tetapi kan sempat hilang. Yeah. Dan biku-biku atau bante-bante yang sekarang ini kebanyakan kan kita belajar di luar negeri. Yes. Dari berbagai negara. Dan saat ini yang berkembang di Indonesia kan bukan hanya tok ajaran Buddhisnya, bukan hanya Buddha Dhamma, tetapi tradisi kebudayaan yang dibawa pulang. Oke. Misalnya aturan-aturan yang paling mendasar lah. Yeah. Dari negeri Burma dan Thailand atau India. Dari jubah saja, aturan jubah atau cara cukur lah. Kita kalau dari Thailand, biku Thailand itu pasti cukur alis juga. Okay. Alis dicukur, rambut dicukur, dan jubahnya kalau nggak coklat warna oranye atau kuning. Ya itu memang aturan sana. Okay. Aturan dari pemerintah bahkan Sangha di Thailand. Yeah. Tapi kalau kita lihat dari Burma, itu hanya kepalanya yang dicukur, tetapi alisnya enggak. Ya. Nah, dan jubahnya warnanya kan merah. Sorry, saya langsung interrupt nih Bante. Itu ada di Winaya nggak sih yang seperti itu sebenarnya? Kalau warna jubah, misalnya warna jubah ada boleh memakai jubah, tetapi tidak yang warnanya mencolok atau yang mungkin warna pink atau apa kan nggak tepat, nggak sesuai, terus terlalu mencorok lah. Ya. Nanti jadi boyband pula kan. Iya. Nah, biasa coklat tua itu karena kan para biku kan kalau di Winaya tinggalnya di hutan supaya nggak warna pohon itu kan, jadi nggak menarik binatang-binatang buas. Oke. Itu loh, kalau warna merah ya merah marun yang merah yang pekat. Ya. Nah, itu kan nggak terlalu terang sekali. Ya. Jadi ada beberapa warna yang diperbolehkan itu warna alami. Iya. Bukan alami. Yang secara drag. Iya. Itu kalau dari jubah. Kalau dari cukur rambut kita boleh peraturannya yang terpenting rambut kita tidak boleh lebih dari 2 inci. Oke, 2 inci. 2 inci itu 2 inci itu 5 sentian loh. Ya. Nggak sampai lah, 2 inci dikit aja. Ya, oke. Inci itu. Jadi kalau udah lewat itu bisa dibentuk-bentuk rambut kita. Bisa pakai minyak rambut dan sebagainya. Nah, dan itu pun nggak harus kapan gitu. Tetapi kalau di Thailand kita di Sangha di Thailand itu punya kesepakatan saat bulan purnama, bulan terang. Nah, bulan terang maka bante-bante kalau yang belajar di Thailand bulan terang itu pasti cukur. Tapi kalau yang dari beberapa negara lainnya bahkan tiap hari cukur pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Bulan terang ini tanggal 15 di penanggalan lunar lah. Nah, lunar. Ya. Berarti 1 bulan itu kan sekali cukur kan. Ya. Nah, pas lunarnya itu. Oke. Jadi itu perbedaan yang mungkin sedikit yang terlihat di luar diri kita. Yang nampak. Kemudian ya mungkin dari cara hidup seorang biku kalau yang belajar dari Thailand dan mungkin Burma atau Sri Lanka itu mungkin perbedaannya ya hal yang simpel, misalnya cara terima makan. Kalau dari Thailand biasa kalau lihat bante pakai kain. Nah itu kan memang di Thailand seperti itu. Tapi kalau di Myanmar biasa pegang meja. Maka kadang kalau umat Buddha, mana yang benar bante, mana yang salah bante? Semua nggak ada yang salah. Semua benar. Itu kan tergantung dari mana belajar. Maka kita sebagai terkhusus ya sebagai umat Buddha di Indonesia itu jangan terlalu cepat mudah menyimpulkan benar dan salah itu sendiri. Kadang-kala kita membenci sesuatu bukan karena itu salah, tapi hanya karena beda sama kita. Nah itu sering. Saya dulu juga pernah di kondisi itu loh, di kondisi yang wah ini salah ini, itu salah itu. Nah kalau kembali ke aturan nih, yang kita tahu sebagai umat Buddha ini kan ketika kita bicara Samanera dia menjalankan dasasila gitu kan dengan 75 aturan Sekya ya. Dan kalau untuk jadi biku sendiri itu ada 227. Maksud saya BDP nih ketika menjalani itu dengan dasar ketidaktahuannya saat itu. Nah itu seperti apa gitu loh Bante? Otomatis ya di awal kan di Samanera itu udah dikasih kayak buku aturan Sekya. Itu Sekya, buku Sekya itu di situ ada 10 sila dan 75 Sekya. Setiap hari kan dibaca itu. Jadi setiap pagi kita itu mengulang terus itu. Jadi otomatis
hal itulah yang kita latih. Oke. Jadi kita bertekad untuk melaksanakan itu. Ya. Nah, dan itu pun kan namanya juga manusia latihan. Mana yang bisa benar-benar saya jaga, itu saya jaga. Ya, Kalau yang namanya sekia tadi kan, kalau kita hidup sebagai manusia di masyarakat ya tata susila, tata krama. Ya, tata krama. Dan tata krama kan setiap tempat, situasi, kondisi berbeda-beda. Maka yang ingin saya sampaikan dan selalu saya ulang-ulang adalah bahkan kita sekarang itu perlu yang namanya panyati sila. Panyati sila itu sila kebijaksanaan. Oke. Dalam rumah tangga pun begitu. Ada aturan rumah tangga si A, si B itu beda loh aturannya gitu. Sama dari seorang biku kita di Indonesia, kita harus punya aturan sangha di Indonesia. Beda di Thailand, aturan sangha di Thailand. Yang kadang bikin perbedaan sangat jelas kan, kita membuat aturan yang dari luar. Bukan aturan winaya, tetapi aturan sangha ke negara kita. Pastinya kalau beda-beda ya. Nah, kalau dari sisi winaya sendiri, Bante, tadi kalau misalnya Samanera, Dasasila sama Sekia itu setiap pagi diulang. Kalau yang winaya 227 itu gimana? Itu setiap hari uposata diulang Patimuka. Jadi, setiap uposata ya. Pas cukur tadi, pas bulan lunar. Tetapi kalau Patimuka bulan gelap sama bulan lunar keduanya. Jadi itu ada salah satu Bante yang menghafal Patimuka. Dan itu nanti dihadiri semua Bante yang ada di situ. Salah satu baca dan biku yang lainnya itu mendengarkan. Maaf, hari uposata Bante bilang tadi. Berarti tanggal 1, 8, 15, dan 23. Iya, itu. Cuman penanggalan lunar. Cuman baca Patimukanya Cecapgonya bulan terang dan gelapnya. Berarti tanggal 1 dan 15 saja. 15. Itulah yang membuat kita mendengarkan itu, mengingat kembali. Itu 227-nya diulang, Bante? Semua, itu kan satu buku itu. Jadi kalau yang hafal itu baca Patimuka setiap uposata itu 45 menit selesai. Dan itu di luar kepala. Nggak pakai buku. Itu kalau di Indonesia nggak semua Bante. Nah, kalau di Medan ada beberapa yang hafal, jadi kita ada Patimuka. Dan itu kalau pembacaan Patimuka itu kan harus sangha. Jadi walaupun dia bisa hafal Patimuka, tapi tinggal hanya 2 orang yang nggak bisa baca. Harus 5. Paling nggak 4 lah. Nah, itu baca aturan. Tapi itu pun kalau nggak sampai segitu ya nggak masalah, dia dibaca kembali sendiri. Itu sih.